Malam itu, Jakarta sangat sunyi. Pukul 01:37 WIB, jam yang biasanya masih diwarnai riuh lalu lintas ibu kota, kini hanya menyisakan gemuruh angin dingin yang merayap di antara gedung-gedung pencakar langit. Di sudut sebuah warung kopi yang nyaris kosong di bilangan Jakarta Timur, Bima 30 tahun, seorang pengemudi ojek online paruh waktu, menarik napas panjang. Bau asap rokok yang dihisapnya terasa getir di tenggorokan. Sejak maghrib, aplikasi di ponselnya mati suri. Ia sudah menghabiskan 3 cangkir kopi instan dan sebungkus rokok, namun nihil. Pendapatannya hari itu terancam jauh di bawah target. Bima memiliki tanggungan seorang ibu yang sakit-sakitan dan seorang adik yang masih kuliah. Setiap rupiah sangat berarti. Rasa cemas mulai merajam ulu hatinya, berubah menjadi keputusasaan yang dingin. Tepat saat ia hendak mematikan aplikasi dan menyerah, sebuah notifikasi mendadak menyala di layar ponselnya, memancarkan cahaya biru terang di tengah kegelapan. Orderan GrabFood baru. Nama pemesan, Rinjani. Jenis pesanan, sate kambing campur lontong 2 porsi. Lokasi penjemputan, warung sate Pak Joyo. Lokasi pengantaran, Jalan Kamboja nomor 13. Pembayaran, tunai dengan jumlah yang fantastis, di atas rata-rata. Rating pelanggan, 5,0. Bima tertegun. Warung sate Pak Joyo terkenal, tapi ia yakin betul warung itu sudah tutup sejak pukul 23. Lagi pula, siapa yang mau makan sate kambing jam segini? Keraguan menyergapnya. Order fiktif, pikirnya. Orderan yang dibuat oleh driver iseng atau orang jahat untuk menjebak. Namun, jumlah uang yang tertera membuat matanya terbelalak. Itu setara dengan 5 kali orderan normal. Dan rating Rinjani, sempurna. Tidak ada catatan buruk. Ah, coba saja, gumam Bima. Semangatnya yang nyaris padam kini kembali tersulut api. Rezeki anak soleh, mungkin dia salah input lokasi warung. Ia segera menggeser tombol terima order. Motor matik Bima melaju menuju Jalan Raya Kalisari. Begitu tiba di depan warung sate Pak Joyo, keraguan Bima terkonfirmasi menjadi kecurigaan. Pagar besi warung itu terkunci rapat, gelap gulita, dan hanya diterangi rembulan. Bahkan gerobak satenya pun sudah dibersihkan dan diparkir di dalam. Ia memarkir motornya di bawah lampu jalan yang berkelap-kelip, memancarkan cahaya kuning redup. Bima mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon Rinjani. Bukannya suara nada sambung. Yang terdengar hanyalah suara operator yang dingin dan robotik. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar atau berada di luar jangkauan. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Bima. Ini aneh. Pelanggan GrabFood tidak mungkin memasukkan nomor telepon yang tidak aktif. Kecurigaan Bima meningkat tajam. Ia seharusnya membatalkan orderan ini. Tapi, ia sudah terlanjur mengaktifkan mode penjemputan. Kalau dibatalkan, rating gue jatuh, bisiknya. Lagi pula, uangnya lumayan banget. Dalam dilema, Bima memutuskan mengambil jalan tengah yang paling logis. Ia melajukan motornya sedikit ke depan, ke arah warung sate ayam pinggir jalan yang biasanya buka 24 jam. Mas, sate ayam 2 porsi, dibungkus, double bumbu kacang. Cepat ya, saya ada orderan, pinta Bima pada penjual sate. Ia memutuskan akan membeli sate ayam itu, mengambil foto sebagai bukti penjemputan, dan mengirimkannya ke alamat pengantaran. Jika Rinjani benar-benar pelanggan iseng, Bima hanya rugi sedikit uang untuk sate. Jika dia benar-benar ada di alamat itu, setidaknya Bima sudah berusaha membawa pesanan meskipun bukan sate kambing. Setelah sate ayam dibungkus rapi, ia kembali melihat alamat pengantaran, Jalan Kamboja nomor 13. Jalan Kamboja, itu kan daerah perbatasan kota yang sepi banget, Mas? Tanya penjual sate dengan nada waspada. Hati-hati, Mas, daerah sana kabarnya angker. Bima hanya tersenyum samar, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Sudah biasa, Mas, namanya juga nyari nafkah malam. Motor Bima kembali membelah malam. Ia memasuki wilayah Jakarta Timur yang semakin ke pinggiran. Area yang masih dipenuhi pepohonan rimbun dan minim penerangan jalan. Kabut tipis, dingin, dan beraroma tanah lembab mulai menyelimuti, mengurangi jarak pandang. Jantung Bima berdebar semakin cepat, bukan karena terburu-buru, melainkan karena suasana mencekam yang seolah merayap dari setiap sudut jalan. Penerangan jalan mulai jarang, hanya menyisakan lampu sorot motornya yang setia. Pohon-pohon rindang di pinggir jalan kini tampak lebih besar. Siluetnya yang gelap seolah-olah
menjelma menjadi bayangan raksasa yang mengawasi perjalanannya. Setiap desiran angin di antara dedaunan terdengar seperti bisikan samar. Jalan Kamboja, jalan Kamboja. Bima terus membaca papan penunjuk jalan. Ketika ia berbelok ke sebuah gang sempit, suasana langsung berubah drastis. Gang tersebut sepenuhnya gelap. Hanya ada 1-2 rumah warga yang masih menyalakan lampu teras. Di sana, Google Maps-nya mulai bertingkah. Titik lokasi Rinjani yang semula stabil, kini mulai bergerak-gerak liar, maju mundur. Seolah Rinjani sedang berjalan-jalan di dalam rumah itu. Padahal tinggal lurus sedikit lagi, gerutu Bima. Sekitar 5 menit kemudian, ia tiba. Jalan Kamboja nomor 13. Yang menyambut Bima bukanlah rumah tinggal biasa, melainkan sebuah pemandangan yang membuat darahnya surut. Itu adalah sebuah rumah tua bergaya kolonial. Besar, namun sepenuhnya tak berpenghuni. Catnya sudah mengelupas parah, memperlihatkan warna semen yang kusam. Jendela-jendela kacanya banyak yang pecah, seperti mata kosong yang menatap langit malam. Di depan rumah itu, tumbuh ilalang tinggi yang bergerak-gerak perlahan ditiup angin. Motor Bima berhenti tepat di depan gerbang besi berkarat, dan pada saat itu juga, mesin motornya tiba-tiba mati. Total, seketika, tanpa suara batuk atau tersendat sedikit pun. Bima mencoba menyalakan motornya, engkol-engkol. Mesin motor dia membisu. Seolah-olah seluruh sistem kelistrikan motornya telah dicabut paksa. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membanjiri pelipisnya. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau rating. Firasat buruk yang samar kini berubah menjadi teror yang nyata. Tepat ketika Bima mengengkol motornya untuk keempat kalinya, ponselnya di saku jaket bergetar hebat. Bukan dering telepon, hanya getaran senyap. Sebuah pesan masuk dari aplikasi GrabFood. Pengirimnya, Rinjani. Rinjani, Mas. Sudah sampai. Lama sekali. Saya sudah menunggu. Cepat masuk. Satenya sudah dingin. Tepat saat motornya mati, Bima terkesiap. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Bagaimana Rinjani tahu ia sudah sampai? Ia tidak pernah menelpon. Ia tidak pernah membalas chat. Ia mundur selangkah. Matanya terangkat tajam ke arah rumah di hadapannya. Ia mencari-cari tanda-tanda kehidupan, siapa tahu ada penjaga atau tetangga. Akan tetapi nihil, seluruh kawasan itu terasa sunyi. Seolah suara telah dicabut dari dunia. Lalu, matanya terpaku pada satu jendela di lantai atas yang pecah. Di balik kegelapan jendela itu, Bima menangkap pergerakan, sebuah bayangan samar. Bayangan seorang wanita berambut panjang, terurai melewati bahu. Wajahnya pucat, bukan pucat karena kurang tidur, tapi pucat kebiruan seperti mayat yang membeku. Wanita itu mengenakan gaun putih kusam. Yang paling mengerikan adalah senyumnya. Seulas senyum lebar yang terlihat aneh dan dipaksakan, melampaui batas anatomis manusia. Bola matanya hitam pekat, tanpa pupil yang terlihat. Dan tatapan itu, sedingin es, lurus menusuk ke arah Bima. Rinjani. Ketakutan Bima mencapai puncaknya. Ia tahu, makhluk itu menunggunya. Makhluk itu tahu ia ada di sana. Ucap Rinjani, Mas, saya di sini. Kenapa tidak masuk? Saya tidak suka sate dingin. Pesan kedua muncul, kali ini lebih cepat. Seolah si pengirim sedang terburu-buru dan mulai tidak sabar. Bima merasa mual. Ia tidak peduli lagi. Ia meraih bungkusan sate ayam itu. Dan dengan sisa-sisa kewarasannya, ia melemparnya sekuat tenaga ke arah gerbang berkarat itu. Ambil saja, saya bukan drivermu. Teriak Bima. Suaranya tercekat dan bergetar hebat. Ia mengengkol motornya lagi. Kali ini dengan kepalan tangan yang putih karena menahan tenaga. Engkol, engkol, engkol. Mesin itu tetap membisu, menertawakan upayanya. Kemudian, Bima mendengarnya. Suara tawa, pelan, seperti bisikan berdesir dari dalam rumah kosong itu. Tawa yang berubah menjadi cekikikan tajam, meninggi, dan menusuk gendang telinga Bima. Seolah tawa itu datang dari segala arah, memantul dari dinding-dinding rumah tua itu. Bima merasakan hawa dingin yang ekstrem, melampaui dinginnya kabut malam. Dingin itu menusuk hingga ke tulang, seolah ada energi es yang menyelimuti dirinya. Ia mengangkat pandangannya ke jendela di lantai atas. Sosok wanita berambut panjang itu bergerak, tidak berjalan, tidak melayang. Tubuhnya meluncur ke bawah. Ia menghilang di balik batas pandangan jendela, dan sedetik kemudian, bruk, sesosok bayangan putih jatuh tepat di depan gerbang besi. Hanya berjarak 2 meter dari motor Bima,
debu dan tanah naik sebentar, lalu mereda. Itu adalah Rinjani. Rambutnya terurai lepek, basah, dan tampak berminyak. Gaun putih kusamnya kini terlihat jelas, kotor, dan berlumur noda coklat kemerahan yang sudah mengering. Wajahnya yang pucat kebiruan kini semakin mendekat. Bima bisa melihat dengan jelas detail mengerikan, kulitnya tipis seperti kertas, dan di sekitar lehernya ada bekas sayatan yang menghitam. Bau anyir, campuran darah kering dan tanah basah, tercium menusuk hidung Bima, membuatnya hampir muntah. Senyumnya kini benar-benar lebar, jauh lebih lebar dari yang Bima lihat di jendela. Rahangnya seolah tertarik paksa, menampilkan gigi-gigi taring yang runcing dan abnormal. Rinjani berdiri tegak, memiringkan kepalanya dengan gerakan patah-patah, membuat suara krek yang mengerikan. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke dalam jiwa Bima. "Mau kemana, Mas?" bisik suara serak, kering, dan sangat dingin. Suara itu bukan datang dari depan. Suara itu tepat di telinga kanan Bima. "Sini, antar saya ke tempat yang lebih jauh," bisik suara itu lagi. Seolah sosok itu sudah berdiri menempel di punggungnya, memeluknya dari belakang. Bima merasakan napas dingin yang bau tanah di tengkuknya. Seluruh pertahanan mental Bima runtuh. Ia tidak lagi berpikir. Naluri purba untuk bertahan hidup mengambil alih. Ia sontak melompat dari motornya, menjauhi makhluk di depannya, meninggalkan helmnya yang masih menggantung, kunci motor, dan tas jaket lainnya yang berharga. Bima berlari. Ia tidak menoleh ke belakang. Meskipun ia mendengar suara cekikikan yang kini terdengar riang, seolah-olah Rinjani sedang mengejar mainan barunya. Ia berlari sekuat tenaga, menembus kabut, melompati got, menerobos kegelapan. Ia berlari hingga kakinya lecet, paru-parunya serasa terbakar, dan air mata ketakutan membasahi pipinya. Ia terus berlari, melarikan diri dari teror bisikan dan tawa yang mengejarnya. Ia berlari hingga ia melihat titik cahaya kuning di kejauhan. Saat itulah, suara azan subuh sayup-sayup mulai terdengar, mengalun dari masjid-masjid terdekat, menyambut fajar yang perlahan tiba. Pada suara suci itu, kengerian itu mereda. Bisikan dan tawa itu lenyap seketika, seolah tertelan oleh cahaya pagi. Bima ambruk, mendapati dirinya sudah berada di depan sebuah pos ronda yang ramai oleh warga yang sedang bersiap sahur. Bima diselamatkan, diberi air minum, dan ditenangkan oleh warga yang keheranan melihatnya dalam kondisi lusuh, ketakutan, dan terengah-engah. Ia tidak bisa menjelaskan apa-apa. Ia hanya berkata bahwa ia hampir dirampok. Pagi harinya, sekitar pukul 8 WIB, dengan ditemani seorang ketua RT, Bima kembali ke jalan Kamboja nomor 13. Jalanan itu kini terang benderang oleh matahari pagi. Rumah tua itu masih berdiri, kusam, dan mengerikan. Namun, suasana di sana tidak lagi mencekam. Motor Bima masih di sana, terparkir rapi di depan gerbang berkarat. Helmnya masih menggantung di stang. Jaket dan tas deliverynya tergeletak di jok. Yang hilang hanyalah satu hal, sate ayam yang dilemparnya tadi malam. Tidak ada jejak bungkus atau tusukan sate sama sekali. Bima mengambil ponselnya yang tergeletak di jok motor. Ia membuka aplikasi GrabFood-nya, dan di sana, di riwayat orderan terakhir, terdapat notifikasi yang membuat lututnya lemas. Orderan selesai, rating bintang kelima terima kasih. Mas, pelayanannya cepat sekali. Satenya hangat. Saya pasti akan pesan lagi. Waktu penyelesaian order, pukul 2 WIB, tepat saat Bima melarikan diri. Di bawah pesan itu, ada pop-up kecil di layar, menampilkan foto profil Rinjani. Foto itu buram, seperti hasil jepretan dari kamera lama, namun Bima mengenalinya. Itu adalah wajah pucat kebiruan yang ia lihat di jendela. Dengan rambut panjang dan tatapan mata yang gelap, Bima segera menghapus aplikasi itu, lalu membuang ponselnya. Ia tidak pernah memberitahu siapapun secara rinci tentang Rinjani. Beberapa hari kemudian, Bima berhenti menjadi pengemudi ojek online. Ia menjual motor matiknya dan mencari pekerjaan baru di siang hari. Ia tak pernah mau melewati jalanan sepi setelah lewat tengah malam lagi. Ia bahkan menghindari segala makanan berjenis sate. Namun, trauma itu tetap ada. Setiap kali ia sendirian di malam hari, setiap kali ia mendengar suara tawa perempuan yang pelan di tengah kesunyian, ia akan teringat malam mencekam itu. Malam ketika ia bukan mengantar makanan, melainkan mengantar dirinya sendiri ke ambang kegilaan. Malam ketika ia menjadi ojek, bagi sesosok makhluk tak kasat mata.
yang kini mungkin terus menunggunya untuk orderan berikutnya.